A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam rangka pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas tentang satu subbab satu materi, yaitu tentang penerapan teknologi reproduksi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Yang mana pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari materi sistem perkembangbiakan secara seksual dan perkembangbiakan aseksual. Nah, ini merupakan submateri yang ketiga setelah itu, yaitu penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Baiklah Anda sekalian, mari simak video berikut sampai habis dan siapkan alat tulis agar Anda bisa mencatat beberapa poin-poin penting yang menurut Anda bisa Anda tulis dalam buku catatan. Nah, berikutnya kita masuk pada materi. Nah, tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu nanti Anda akan mengetahui apa-apa saja teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang kedua, Anda juga bisa mengetahui teknologi reproduksi pada hewan. Jadi kita akan mengetahui dari masing-masing tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang pertama, teman-teman Anda sekalian akan mengetahui dulu apa itu teknologi reproduksi. Nah, baik, teknologi reproduksi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dalam proses perkembangbiakan hewan ataupun tumbuhan, sehingga akan menghasilkan produk baru yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Teknologi reproduksi telah dikembangkan terus-menerus, baik pada hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Nah, usaha tersebut dilakukan guna menghasilkan bahan makanan yang lebih baik serta menciptakan keseimbangan populasi. Nah, sehingga kepunahan dari satu spesies bisa dihindari. Itu merupakan tujuan dari teknologi reproduksi. Kecanggihan teknologi saat ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia-manusia pilihan, orang-orang yang ahli di bidangnya untuk bisa mengelola, mengolah, mengembangkan, meningkatkan kualitas produk dari suatu hasil yang mereka buat, yang artinya bisa menghasilkan bahan makanan yang lebih baik serta menciptakan keseimbangan populasi sehingga kepunahan dari suatu spesies bisa dihindari. Nah, baik, kita masuk ke yang pertama, salah satu teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang pertama kita lihat dulu teknologi reproduksi pada tumbuhan. Oke, yang pertama adalah hibridisasi. Apa itu hibridisasi? Hibridisasi adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Nah, hasil dari hibridisasi adalah hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Contoh hibrid tumbuhan yang telah dibudidayakan adalah jagung, kelapa, padi, tebu, dan anggrek. Nah, contoh dari hibridisasi yang telah dibudidayakan adalah jagung, kelapa, padi, tebu, dan anggrek. Nah, proses dan istilah yang dilakukan pada hibridisasi adalah yang pertama ada istilahnya kastrasi. Ada istilah kastrasi. Apa itu kastrasi? Kastrasi adalah kegiatan membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan diemaskulasikan dari kotoran. Diemaskulasi dari kotoran. Serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai oleh organ tanaman lain yang mengganggu kegiatan persilangan seperti mahkota dan kelopak bunga. Itu yang pertama, istilah ada kastrasi. Yang kedua ada istilahnya emaskulasi. Ada istilah emaskulasi adalah proses pengambilan tepung sari pada kelamin jantan agar tidak terjadi proses penyerbukan sendiri. Dalam proses pengambilan tepung sari tersebut dilakukan pada saat sebelum kepala putik masak. Apa tujuannya? Agar lebih menjaga dan memperkecil kemungkinan terjadinya penyerbukan.
ada kastrasi, ada emaskulasi. Kita masuk yang berikutnya. Maskulasi ini terutama dilakukan pada tanaman berumah satu atau hermafrodit dan fertil. Berumah satu yang hermafrodit dan fertil. Nah, cara maskulasi tergantung pada morfologi bunganya. Oke, bagian yang C, istilah yang ketiga pada hibridisasi adalah isolasi. Apa itu isolasi? Kita lihat. Isolasi dilakukan agar bunga yang telah diemaskulasi tidak terserbuki oleh serbuk sari asing. Dengan demikian, baik bunga jantan maupun betina harus ditutupi dengan kantung. Nah, kantung ini bisa terbuat dari kertas bahan air, tahan air, kain, plastik, selotip, dan lain-lain. Nah, ukuran kantung disesuaikan dengan ukuran bunga tanaman yang bersangkutan. Yang D, pengumpulan serbuk sari. Nah, pengumpulan serbuk sari dapat dimulai beberapa jam ya sebelum kuncup-kuncup bunga ya mereka pada bermekaran ya. Jadi sebelum kuncup-kuncup bunga bermekaran itu dilakukan pengumpulan serbuk sari. Nah, agar kuncup bunga itu tidak lekas layu dan tahan lama dalam keadaan segar, hendaknya kuncup bunga itu dipetik dan diangkut pada pagi hari sebelum matahari terbit atau pada sore hari setelah matahari terbenam. Nah, di laboratorium, serbuk sari biasanya disimpan pada suhu antara 2 sampai 80 derajat Celcius. Ya, dan pada kelembapan udara antara 10% sampai 50%. Nah, istilah yang kelima pada proses hibridisasi ya adalah penyerbukan. Nah, penyerbukan di sini merupakan penyerbukan buatan yang dilakukan antara tanaman yang berbeda genetiknya. Pelaksanaannya terdiri dari pengumpulan serbuk sari yang variabel dari tanaman berbunga jantan yang sehat ya pastinya. Kemudian penyerbukannya ke stigma berbunga betina yang telah dilakukan emaskulasi. Itu satu dari teknologi produksi tumbuhan yaitu hibridisasi ya. Pak ulangi lagi, hibridisasi merupakan persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Ya. Jadi itu hibridisasi. Sehingga tujuannya nanti bisa memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Baik, kita masuk yang kedua yaitu kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Barangkali Anda sudah pernah mendengar ya di media sosial atau di internet ya, Anda pernah mendengar tentang kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Kita lihat. Kultur jaringan merupakan pelaksanaan teknik kultur jaringan ya yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Ya, tanaman yang dikultur biasanya adalah bibit unggul. Dengan teknik ini ya kita bisa mendapatkan keturunan bibit unggul dalam jumlah yang banyak. Nah, waktu yang singkat dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, kultur jaringan ini sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Ya, kultur jaringan merupakan teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan ya, sebagian jaringan tumbuhan dalam media khusus. Ya, ini yang kedua yaitu teknik reproduksi pada tumbuhan yang disebut dengan kultur jaringan. Ya. Baik, selanjutnya teknik ini bertujuan memperoleh bibit tanaman baru yang lebih baik, ya, lebih cepat dan lebih banyak dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, melalui cara ini juga ya, perbanyakan tanaman dilakukan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Ya, teori yang melandasi teknik ini adalah teori totipotensi. Apa sih arti totipotensi? Ya, kita lihat. Totipotensi itu artinya setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu. Ya, bila syaratnya ya, bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai pastinya. Ya, jadi totipotensi itu Pak ulangi lagi, setiap sel tumbuhan ya memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu bila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Dengan demikian, individu-individu yang dihasilkan mempunyai sifat yang sama persis dengan induknya. Ya.
Oke, berikutnya, teknik kultur jaringan diterapkan dengan cara mengambil sedikit jaringan dari daun, ya, pucuknya juga bisa, ujung akarnya juga bisa, ujung akar tanaman yang sebelumnya telah disuci hamakan, artinya sudah bebas dari hama. Selanjutnya, potongan jaringan tersebut ditanam pada botol-botol steril yang telah diisi dengan media tanam. Nah, dalam media tersebut terkandung unsur hara yang sudah ditakar oleh hormon pertumbuhan yang sesuai, ya. Setelah beberapa lama dari potongan jaringan tersebut, ya, tumbuh tunas baru atau kalus istilahnya, ya. Jadi ada istilah baru yaitu kalus berupa tunas baru. Nah, kalus selanjutnya berkembang jadi tunas yang dapat menghasilkan akar dan selanjutnya tumbuh menjadi individu baru yang disebut plantlet. Jadi dari yang pertama itu adalah kalus, kemudian tumbuh menjadi plantlet, ya, atau individu baru. Setelah plantlet dalam botol tersebut cukup besar, dapat dipindahkan ke media tanah seperti pada umumnya tanaman biasanya, gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya, ya, pada kultur jaringan yaitu yang pertama dari kalus, kemudian dari plantlet, kemudian ketika sudah besar maka dia dipindahkan ke media tanah atau media tumbuh yang lainnya. Berikutnya, teori totipotensi pertama kali dikemukakan oleh G. Heberlein, ya, tahun 1898. Ya. Dia adalah seorang ahli fisiologi yang berasal dari Jerman. Pada tahun 1969, ya, F.C. Stewart menguji ulang teori tersebut dengan menggunakan objek ampulur wortel. Ya, tahu wortel ya. Dengan mengambil satu sel ampulur wortel, ya, si F.C. Stewart tadi bisa menumbuhkannya menjadi satu individu wortel. Ya. Ya, kita bisa melihat gambar yang ada di samping yaitu tentang langkah-langkah teknik kultur jaringan pada tanaman wortel. Ya, silakan perhatikan, ya, langkah-langkah teknik kultur jaringan pada tanaman wortel. Anda bisa melihat bagaimana wortel yang masih utuh, kemudian potongannya, ya, diambil, kemudian ditempatkan pada medium tumbuh, ya, yang steril, kemudian dimasukkan dalam cawan petri, kemudian tumbuh menjadi kalus, ya, kalus itu juga tumbuh lagi, ya, menjadi plantlet, dan plantlet siap untuk dipindahkan ke medium tumbuh, yaitu ke tanah. Begitu ya. Lalu apa saja keuntungan dari kultur jaringan ini? Baik, kita lihat. Keuntungan dari kultur jaringan adalah yang pertama, dalam waktu yang cukup singkat dapat menghasilkan bibit yang diperlukan dalam jumlah banyak. Ini keuntungannya, ya. Jadi ketika seorang yang sudah mengetahui teknik ini, ya, apalagi orang yang sudah bekerja di bidang ini, ya, labor, itu bisa menghasilkan banyak bibit dalam waktu yang cukup singkat. Itu manfaatnya atau keuntungannya. Yang kedua, sifat tanaman yang dikultur sesuai dengan sifat tanaman induk. Artinya bagaimana sifat induknya tanaman semula, maka dia akan sama, ya, sifatnya dengan tanaman yang dikultur tadi, ya. Yang ketiga, tanaman yang dihasilkan lebih cepat bereproduksi, ya, lebih cepat dia, ya, karena secara tumbuh, ya, dia sudah diberikan nutrisi yang cukup. Yang D, tidak membutuhkan area tanaman yang luas, artinya bisa dilakukan di tempat-tempat yang sempit maupun yang terbatas lokasinya. Yang kelima, ya, tidak perlu menunggu tanaman yang dewasa dulu, ya, kita sudah dapat membiakannya. Jadi sudah bisa tanaman yang masih muda, ya, yang tidak harus menunggu yang tua atau dewasa, maka kita sudah bisa mengambil sampelnya untuk ditumbuhkan menjadi kalus, plantlet, dan ditumbuhkan menjadi tanaman individu baru. Ya, itu dulu, ya, itu teknologi reproduksi pada tumbuhan, ya. Apa ulangi, tadi ada hibridisasi, yang kedua ada teknik kultur jaringan. Itu dulu untuk kali ini. Selamat apalagi, ya, belajar, ya, di rumah. Semoga materi hari ini bisa Anda pelajari, Anda kuasai, Anda pahami dan mengerti. Jika ada yang belum paham, silakan masukkan pertanyaan Anda di WA grup kelas kita. Insyaallah akan kita pelajari, diskusikan bersama dengan teman-teman Anda dalam teknologi reproduksi pada tumbuhan, yaitu
hibridisasi, dan kultur jaringan. Oke Anda, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari kita cukupkan dengan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.